Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Gubernur Riau beserta jajaran Forkominda. Yang kami hormati di sini hadir anggota DPR RI, ada Ketua Komisi 1 Ibu Mutia. Kemudian ada Wakil Ketua Komisi 3 Pak Adis Kadir, ada pimpinan fraksi Pak Melkias Markus Mekeng, kemudian ada Komisi 8 Pak Aceh Hasan Sajili, kemudian juga ada Ibu Nurul Arifin, Pak Ilham Permana, kemudian yang mewakili direksi dari BPDP KS, kemudian Bupati Siak, Dewan Pimpinan Pusat Sawit Masa Depanku, Pak Tolen Ketaren, kemudian ada Pak Ketua Satkar Ulama, Pak Idris Laena. Saya harus kenalkan sebagai Ketua Satkar Ulama, karena beliau juga anggota DPR RI dari Riau. Karena sudah dilantik jadi Satkar Utama, maka wajib pakai peci. Bapak Ibu juga hadir di sini Wakil Menteri Perdagangan Bapak Jerry Sambuaga. Kalau bukan karena cinta, tidak kutulis sebaik puisi. Kalau bukan karena tinta, tidaklah sampai kami di sini. Tadi cinta dan tintanya ketukar, habis tulisannya kurang jelas. Pergi ke Riau dengan berlayar, mampir sebentar ke Pulau Rupa. Replanting sawit telah kita gelar, hasilkan buah sawit, sejahterakan rakyat. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi telah disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa sawit menjadi salah satu produk andalan daripada Riau, dan secara keseluruhan sawit ini adalah andalan nasional untuk ekspor. Tahun lalu ekspor sawit kita itu mencapai lebih dari 32 miliar. Dan kita berterima kasih kepada petani sawit. Jumlah tenaga kerja lebih dari 16 juta dan hasil produksi hilir turunan dari sawit ada 146, dan pemerintah melakukan program, salah satunya adalah melakukan mandatory biodiesel P30. Ini Pak Direksi daripada Sinarmas paham, di tahun 2019 yang lalu harga sawit sangat rendah dan harga per TBS-nya kurang dari 1.000. Betul nggak Pak? Betul. Harga sawit sekarang berapa? Berapa? 3.600. Naik 3,5 kali. Dan ini adalah berkat kebijakan untuk membuat kita tidak tergantung daripada impor solar. Dengan menggunakan sawit untuk bahan bakar kendaraan, maka kita mendapatkan dua hal. Satu, kita tidak impor solar lagi. Dan yang kedua, BBM kita ramah lingkungan. Dengan demikian, kebijakan sawit, terutama untuk biodiesel, ini adalah Indonesia adalah pengguna biodiesel yang prosentasinya terbesar di dunia.
dan Indonesia mengambil oper Brasil yang sebelumnya menggunakan biodiesel tertinggi. Nah, oleh karena itu kita patut bersyukur karena tanaman sawit tumbuh subur dan tentunya provinsi ini tadi disampaikan 3,4 juta hektar. Nah, replanting sawit melalui BPDPKS itu ditargetkan 180.000. Sehingga kalau yang ditargetkan Pak Gubernur 14.000, tentunya masih sangat jauh. Artinya BPDP sawit bisa memberikan program replanting sawit lebih besar dari target Pak Gubernur. Dan BPDP sawit dalam programnya itu memberikan hibah sebesar 30 juta rupiah kepada pekebun sawit. Ini para pekebun bisa mencatat bahwa dengan melakukan replanting maka pemerintah memberikan dana untuk replanting sawit itu 30 juta dengan maksimal lahan 4 hektar. Di sini juga hadir yang mewakili Dirjen Bun ada di sini. Nah, tentunya bisa menghubungi beliau agar replanting ini bisa dimulai untuk menambahkan yang hari ini dilakukan. Kemudian juga perbankan memberikan kredit usaha rakyat seperti yang tadi disampaikan, ada yang dapat 100 juta, ada yang dapat 200 juta, dan bunganya diberi grace period 5 tahun. Artinya selama 5 tahun tidak perlu nyaur utang, tapi bayar bunga 6%. Dan sampai bulan Juni pemerintah tambah subsidi lagi, bayarnya cukup 3%. Sehingga ini menjadi program kelanjutan, dapat 30 juta, kemudian bisa ditambahkan kredit untuk 5 tahun. Nah, tentu dengan salah satunya ada penjaminnya, off-takernya dari untuk di tempat ini dari Sinarmas. Nah, ini program ini terus didorong oleh pemerintah dan kami berterima kasih kepada perbankan yang hari ini juga hadir dan memberikan kredit, yaitu dari BNI, BRI, BPD Riau, Bank Sinarmas, Sinarmas Syariah, atau serta BSI. Dan di sini tadi hadir kelompok petani Samade, dan selamat atas pelantikannya kelompok petani Samade yang diharapkan bisa mendorong kesejahteraan dan kemajuan petani sawit di tempat ini. Kenapa tadi Pak Gubernur menanyakan kenapa datang ke tempat ini? Pertama, Kecamatan Kadis, Kabupaten Siak, ini merupakan bumi lancung kuning, lancang kuning. Yang kedua, sawit itu menghasilkan minyak berwarna kuning. Yang ketiga, avalisnya Sinarmas yang pasti warnanya kuning. Yang kuning lain saya nggak perlu sebut, udah paham. Lari ke grup. Nah, tentu juga pemerintah terus mendorong bahwa berbagai kegiatan termasuk dalam penanganan pandemi COVID, ini Riau sudah mulai lumayan, kemarin sempat turun, namun ini kita lihat memasuki periode Omikron, ini masih ada waktu 2-3 minggu yang akan naik menjadi puncak, terutama di Kota Pekanbaru. Kami melihat di beberapa daerah lain, apakah itu di luar Riau, kami lihat beberapa daerah sudah mulai melandai. Biasanya Omikron itu waktunya kira-kira 40 hari. Dan oleh karena itu dalam 2-3 minggu ke depan kita harus jaga sehingga ini kita bisa turun lebih cepat. Nah, oleh karena itu protokol kesehatan, dan tadi disampaikan daerah Riau ini dosis pertamanya sudah lewat dari 70%, tinggal sudah mendekati 90% ya, 92%, dan dosis keduanya
70%. Tinggal kita dorong untuk booster. Nah, mudah-mudahan dengan 3 kali divaksin dan booster akan semakin sehat dan mudah-mudahan aman. Mereka yang terkena adalah 1 lansia, 2 komorbid, yang ketiga tentunya yang belum divaksin lengkap. Jadi tentu ini menjadi catatan dan kami berharap akselerasi dosis ketiga bisa dilakukan. Kita sudah mengalami berbagai hal dalam 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir dalam pengalaman penanganan COVID itu sejak bulan Maret tahun 2020 itu berbagai negara mengalami pandemi COVID dan tidak ada yang pernah mengalami pandemi COVID sebelumnya. Dan di bulan Juli kita menghadapi yang namanya varian Delta. Delta itu kasus harian bisa mencapai 57.000 dan itu pada saat puncaknya itu yang meninggal juga jumlahnya besar sekali. Nah, oleh karena itu saat sekarang kita menghadapi Omikron yang diperkirakan bisa 2 kali dari penularannya dari Delta, dan kita sekarang per hari ini juga sudah sama atau sedikit di atas Delta yang lalu, namun perbedaannya tingkat kefatalannya yang berbeda. Pada saat terjadi Delta itu hampir 90% rumah sakit penuh, termasuk Riau, kita kekurangan oksigen dan yang lain. Tetapi kalau sekarang alhamdulillah secara nasional angkanya rumah sakit sekitar 32%. Tapi kita tidak boleh tidak waspada. Nah, kemudian dalam penanganan COVID juga Bapak Presiden memimpin rapat setiap minggu. Bayangkan sejak Maret tahun lalu sampai dengan hari ini minimal kita rapat 1 minggu 2 kali. Dan Pak Presiden Jokowi sangat hands-on, artinya sangat betul memperhatikan lapangan, dan hasilnya alhamdulillah ekonomi Indonesia tahun kemarin di bulan Desember kuartal keempat tumbuh 5%. Sejalan dengan ekonomi Riau yang 3,36%. Mungkin masyarakat, teman-teman pekebun hafal, di tahun 2019 harga sawit berapa? 1.000? Berapa? 1.000 kan? 1.100. Sekarang harganya sudah naik 3.500, 3.600. Saudara-saudara pekebun senang harga sawit tinggi atau rendah? Tinggi atau rendah? Harga sawit sekarang ketinggian atau tidak? Ini ditanya nih, kalau ketinggian kita turunin. Mau diturunin nggak? Enggak. Yang mau angkat tangan. Pak Gubernur nggak ada. Ada resikonya juga. Resikonya minyak goreng tinggi. Tapi jangan khawatir, ada Menteri Perdagangan di sini, Wakil Menteri Perdagangan yang akan ngurus supaya harga sawit bisa 14.000 harga minyak goreng. Jadi mudah-mudahan kita bisa membuat kebijakan sehingga harganya baik di pasar modern maupun di pasar basah harganya terjangkau. Riau, saya monitor dari Pak Gubernur, minyak goreng aman. Aman. Kalau nggak aman, ya kita lihat. Tadi kita terbang 20 menit dari Pekanbaru ke sini, seluruhnya sawit. Maka kalau negara provinsi eksporter sawit, ini nggak minyaknya kurang ya kebangetan. Betul? Cukup sawit? Cukup? Alhamdulillah. Jadi kita ingin dorong bahwa tadi Samade akan terus membuat sawitku masa depanku.
dan kebijakan yang dilakukan pemerintah Bapak Presiden Jokowi ini adalah kebijakan yang extraordinary karena di dalam pandemi COVID berbagai sektor ekonomi tumbuh negatif tetapi sawit tidak negatif. Alhamdulillah. Pada saat dunia permintaan turun, permintaan terhadap sawit dan turunannya termasuk minyak goreng tidak turun. Jadi ini adalah komoditas unggulan Indonesia dan ekspor nomor 1 Indonesia sekali lagi sawit. Oleh karena itu dalam 2 tahun ini juga Bapak Presiden membangun infrastruktur, terutama membangun Trans Sumatera. Hasilnya sudah dirasakan di Riau? Ya. Dari Pekanbaru ke Dumai? Ya. Sebelumnya berapa? 6 jam. Jadi bandingkan perjalanan Pekanbaru Dumai sebelumnya 6 jam dengan proyek infrastruktur menjadi 2 jam. Saudara senang 2 jam atau 6 jam? 2 jam. Jadi hasil pembangunan dinikmati? Nyata? Alhamdulillah. Jadi tentu kita melihat bahwa ke depan banyak tantangan lain, bahwa pandemi COVID bukan cuma satu-satunya tantangan bagi Indonesia. Kita menghadapi tantangan global. Yang pertama tentu kita melihat dan mendengar di Ukraina, Rusia itu sudah mulai kencang antara Amerika dengan Rusia. Nah tentu kalau konteksnya global itu temperaturnya sudah naik. Kita kemarin kita catat pada saat COVID kencang seluruh dunia, pertentangan antar negara turun. Saat COVID mulai turun, pertentangan menjadi kencang lagi. Dan kencang itu kemarin bukan hanya di Ukraine, tetapi Indo-Pasifik. Perang dagang antara Cina dan Amerika. Perang dagang itu menghasilkan, dan COVID menghasilkan biaya logistik yang naik luar biasa. Nah tentu tantangan ini akan diikuti juga tantangan alam, yaitu perubahan cuaca. Kita tahu pada saat cuacanya terlalu banyak panas, maka Provinsi Riau ini kebakaran hutan menjadi tantangan utama. Alhamdulillah beberapa waktu terakhir ini hujan terus turun, sehingga karhutla di Provinsi Riau ini juga turun. Nah tentu ke depan kita masih perlu menjaga, situasi mungkin bisa berbeda dan berbagai situasi lain, maka tentu ke depan kita perlu menjaga agar kebijakan ekonomi, kebijakan perlindungan sosial, kebijakan terkait dengan pertanian untuk terus dapat dilanjutkan. Baik, itu saja pesan saya. Dan akhirnya saya juga membaca puisi pantun. Jalan-jalan ke tanah baru, melangkah jauh di jalan lebar. Petani sawit harus terus maju, pendapatan naik, tersenyum lebar. Buah selasih di atas batu. Terima kasih dan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Erlangga, sambutannya luar biasa. Selanjutnya akan kita ikuti bersama dialog Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan para petani.